Stella Amanda. Kami akan mempresentasikan tentang peraturan perusahaan. Masuk ke dalam latar belakang perusahaan, PT Sumber Jaya Tbk merupakan perusahaan publik yang senantiasa mengemban tugas dan tanggung jawab yang sangat besar kepada para stakeholder-nya. Salah satu wujud tugas dan tanggung jawab yang dimaksud perlu adanya pedoman bersama dalam pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dengan pekerja berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Perusahaan dengan pekerja bersama-sama membina, mempertahankan, dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis. Lanjut, visi dari PT Sumber Jaya Tbk adalah menjadi pemimpin pasar dalam menyediakan produk kecantikan dan perawatan kulit alami yang aman dan efektif, produksi secara berkelanjutan dengan minimal dampak lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjadi merek kecantikan organik terkemuka di Indonesia yang berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam. Kami menyediakan produk perawatan kulit organik yang efektif dan aman untuk semua jenis kulit serta mendukung petani organik lokal. Dengan demikian, kami ingin memberdayakan individu untuk meraih kecantikan alami sambil turut melestarikan lingkungan. Selanjutnya, misinya. Sejalan dengan nilai-nilai perusahaan kami yang menjunjung tinggi keberlanjutan dan kesehatan, kami berkomitmen untuk menghadirkan produk kecantikan dan perawatan kulit berkualitas tinggi yang terbuat dari bahan-bahan alami dan ramah lingkungan. Setiap produk kami diformulasikan dengan hati, memastikan bahwa tidak hanya memberikan manfaat bagi kulit, tetapi juga tidak membahayakan lingkungan. Deskripsi pekerjaan, host live merupakan sosok sentral dalam dunia siaran langsung online, berperan sebagai pemandu acara yang menghubungkan antara konten dengan penonton. Dengan keahlian komunikasi yang baik, seseorang host live mampu menceritakan atmosfer yang interaktif dan menarik bagi audiens. Selain kemampuan komunikasi, seorang host live juga perlu memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi. Mereka harus mampu mengoperasikan perangkat dan platform streaming dengan lancar, serta mengatasi masalah teknis yang mungkin timbul selama siaran langsung, dan begitu kualitas siaran langsung dapat berjalan dengan baik. Spesifik pekerjaan. Calon host live harus memiliki pendidikan terakhir minimal SMA atau sederajat. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan baik agar tidak terjadinya miskomunikasi. Yang ketiga, berkreativitas tinggi, mampu mencari cara agar penonton tetap setia dan tidak bosan. Yang keempat dan terakhir, peka terhadap kebutuhan penonton, dapat mengidentifikasi yang penonton inginkan. Peraturan termasuk ke dalam peraturan perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, berikut adalah tata tertib, hak, dan kewajiban seluruh pekerja di perusahaan Alcisa Beauty PT Sumber Jaya Tbk. Kewajiban 1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja. Seluruh pekerja wajib melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam kontrak kerja yang sah. Yang kedua, menjaga citra perusahaan. Seluruh pekerja harus menjaga nama baik perusahaan dimanapun mereka berada. Yang ketiga, dilarang keras membongkar rahasia perusahaan. Jika ada pekerja yang sengaja membocorkan data atau rahasia perusahaan, maka akan dikenakan sanksi yang sangat berat dan perusahaan berhak untuk mem-PHK pekerja tersebut. Yang keempat, ada tertib dan disiplin. Seluruh pekerja wajib mematuhi peraturan perusahaan dan menjaga ketertiban di lingkungan kerja. Tata tertib. Yang pertama, ada cara berpakaian. Seluruh pegawai harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, sepatu tertutup dan bersih. Yang kedua, ada toleransi waktu terlambat. Seluruh pekerja sebaiknya datang 10 menit lebih awal. Namun, jika ada suatu kendala, maka akan diberikan toleransi waktu terlambat selama 10 menit. Yang ketiga, ada menjaga kebersihan. Kebersihan lingkungan perusahaan adalah tanggung jawab seluruh pegawai perusahaan Alcisa Beauty, PT Sumber Jaya Tbk. Yang keempat, ada dilarang membawa inventory perusahaan. Seluruh pegawai dilarang membawa pulang peralatan dan alat tulis yang ada di perusahaan. Selanjutnya ada hak. Yang pertama, ada hak atas jaminan sosial.
Pegawai berhak atas jaminan sosial tenaga kerja, seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua, ada hak atas perlakuan sama. Seluruh pegawai berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak didiskriminasi tanpa melihat jenis kelamin, usia, dan status sosial. Yang ketiga, ada hak atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Pegawai berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari bentuk ancaman yang dapat membahayakan nyawa. Yang keempat, ada hak atas upah. Seluruh pegawai berhak atas upah yang layak dan adil sesuai dengan posisi dan jenis pekerjaannya, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Upah ini harus dibayar tepat waktu dan secara penuh tanpa dicicil. Yang kelima, ada hak atas waktu kerja dan waktu istirahat. Seluruh pegawai berhak mendapatkan jam kerja yang wajar dan waktu istirahat yang cukup agar tidak membahayakan keselamatan pegawai saat bekerja. Yang keenam, ada hak untuk mendapatkan pelatihan. Pegawai berhak mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya. Yang ketujuh, ada hak untuk cuti. Seluruh pegawai berhak mendapatkan cuti tahunan, melahirkan, sakit, dan lain-lain. Yang terakhir adalah hak atas pesangon. Pegawai yang diberhentikan dari pekerjaannya berhak mendapatkan pesangon sesuai ketentuan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah hubungan industrial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, inilah ketentuan cuti, pengupahan atau gaji, dan PHK Alcisa Beauty PT Sumberjaya Tbk. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang cuti dan hari libur. Nah, cuti dan hari libur ini kita mempunyai 6 poin, yaitu yang pertama cuti tahunan. Jadi, cuti tahunan ini diberikan kepada seluruh pegawai perusahaan Alcisa Beauty PT Sumber Jaya Tbk. Dan yang kedua yaitu cuti dengan alasan penting. Cuti ini diberikan kepada seluruh pegawai perusahaan dengan alasan yang penting dan mendesak. Dan yang ketiga yaitu cuti hari raya. Jadi cuti hari raya ini cuti yang diambil selama 3 hari dan diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan kepercayaan masing-masing, seperti cuti hari raya Lebaran atau hari raya Imlek dan lain-lainnya. Terus selanjutnya itu cuti melahirkan. Jadi cuti melahirkan ini diberikan selama 3 bulan kepada seluruh pegawai wanita yang melahirkan dan pegawai pria yang istrinya sedang melahirkan. Dan selanjutnya itu cuti khusus. Jadi cuti ini diberikan kepada seluruh pegawai yang sudah bekerja selama lebih dari 5 tahun. Dan syarat dan ketentuannya itu berlaku untuk jenis cuti ini ya. Dan yang terakhir yaitu cuti sakit. Jadi cuti ini harus melampirkan surat sakit saat kembali sehat dan bekerja kembali ke perusahaan. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan tentang gaji dan tunjangan. Nah, dalam gaji ini kita mempunyai 3 poin, yaitu yang pertama ada gaji minimum. Nah, gaji minimum ini gaji yang diberikan tidak kurang dari yang ditetapkan pemerintah. Dan yang kedua yaitu kita ada gaji pokok. Gaji pokok akan dibayarkan secara rutin sekali dalam sebulan setiap tanggal 25. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kenaikan gaji. Nah, kenaikan gaji akan dilakukan setiap tahunnya sebanyak 20% dari gaji awal. Nah, masuk ke tunjangan, yang pertama itu ada tunjangan hari raya tentunya. Dan perusahaan akan memberikan tunjangan hari raya ini kepada seluruh pegawai perusahaan. Dan diberikan pada saat hari raya, tergantung kepercayaan masing-masing. Yang kedua yaitu ada tunjangan melahirkan. Jadi seluruh pegawai wanita yang melahirkan akan mendapatkan tunjangan sebanyak 1 kali gaji. Dan begitupun untuk pegawai pria yang istrinya melahirkan. Jadi tunjangan ini diberikan kepada pegawai pada saat pegawainya mengajukan cuti.
Berikutnya yaitu ada tunjangan kesehatan. Perusahaan akan mendaftarkan seluruh pegawai ke BPJS Kesehatan dan membayar iurannya sebesar 5% dari gaji bulanan, dan dari jumlah tersebut 4% akan ditanggung perusahaan dan 1% dibayarkan oleh karyawan. Selanjutnya yaitu ada intensif. Jadi intensif akan diberikan kepada pegawai di divisi penjualan pada saat penjualan naik dengan pesat. Dan yang terakhir yaitu ada pesangon. Jadi pesangon akan diberikan dalam 2 hari setelah pegawai dihentikan. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa peraturan perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif. Dan peraturan perusahaan menjadi acuan bagi perusahaan dan pekerja dalam menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan adanya peraturan perusahaan diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik kerja dan meningkatkan kinerja di perusahaan. Segitu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.